Ya, Bang Ken, kita mulai saja setelah debat calon presiden yang kedua kemarin. Iya, Kita tidak hitung ya, kalau debat cawapres yang terakhir, baru pertama kali debat capres, ini yang kedua kemarin. Dan yang kedua. tampaknya seru, karena ada banyak kejadian dan bahkan presiden udah ikut berkomentar. Ini dia. Apa tanggapan Bang Ken? Memang kalau kita lihat debat yang ketiga ini, ketiga ya, ya, tapi ketiga. untuk capresnya Kedua. ini. Banyak insiden. Yang pertama itu ada teriakan-teriakan ya, yang kata-kata tidak sopan terhadap paslon tertentu. Kita sebut aja ya. Kita sebut saja, betul. Pak Anies kan? Pak Anies ya. Disebut bangsat. Ya, ini kan tidak elok ya. Persis. Dan tidak sopan. Mestinya benar. kalau ini ada sanksinya mesti diproses ini. Kalau ini merupakan pelanggaran, mestinya Bawaslu proses ini gitu ya. Kemudian ada insiden juga tim 02 mendatangi moderator. Betul. Nah, Itu juga tidak elok. Ini diprotes nih. Dan dari tim 01 dan tim 03 sudah membuat pernyataan juga. Mestinya kalaupun ada sesuatu hal, yaitu disampaikan pada saat evaluasi. Karena nanti kan akan ada evaluasi juga gitu loh. Grace Natali yang mendatangi moderator itu sudah mengklarifikasi ya kira-kira ya? Ya, tapi saya kira ini tetap dianggap bahwa ini apakah ini intimidasi, intervensi, karena ada forum untuk evaluasi ya, gitu. Betul. Kalaupun nanti misalnya ada katakanlah misalnya pendukung yang menyampaikan tanda atau gerakan yang kurang elok bagi paslon tertentu, kan di sana kan ada KPU, ada Bawaslu gitu. Betul. Ada jalurnya. Ada juga moderator yang bisa mengingatkan. Jadi tidak harus ya menurut tim paslon lain itu cara-cara mendatangi ke moderator itu yaitu juga salah satu bentuk intervensi cara yang tidak pas dan ini menunjukkan karakter pemimpin juga katanya. Gitu ya. Mas Hasto tuh sekretaris termasuk TPN yang kata-kata sakti tadi itu. Iya, itu dia jadi problem kan. Jadi anggotanya pun itu mencerminkan dari pemimpinnya kata beliau itu. Tapi menarik ya reaksi dari paslon tim Amin ya untuk celotehan-celotehan atau kata-kata yang tidak pantas tersebut ya. Ya, tetap ya. Kan memang kalau Gus Imin bilang kan, kalau mau aman ya datangkan aja fans atau pendukungnya 01 karena itu pasti aman katanya gitu kan. Nggak akan ada ricu-ricu katanya gitu ya. Saya Imin lagi. Iya. Ya, itu tapi artinya evaluasi secara substansi gimana Bung Ken? Ya, ini kan menarik juga. Bahkan kira, Presiden kan bilang justru ini minus substansi, justru sangat personal di persoalan debat kemarin. Nah, gimana ini juga kira-kira? pernyataan Presiden ini kan sudah debat yang ketiga. Nah. Pertama dan kedua kok nggak ada komentar gitu. Sekarang ada komentar nih. Jangan kenapa sampai nanti ini bagian dari intervensi atau apa gitu ya. Atau ya itu sih kalau kata Gus Imin kan ya jangan sampai nanti ini dianggap sebagai intervensi terhadap proses Pilpres ini gitu. Jadi Presiden harus menjaga netralitas dong gitu. Beliau agak rajin ini berapa hari ini untuk mengomentari terkait Pilpres loh. Iya. Apalagi kan ada raport juga kan angka 5 gitu kan. Iya. Ada angka 11 tapi dari 100 gitu kan. Nah, jadi isu apapun terkait debat kemarin itu direspon loh sama Pak Jokowi. Nah, itu kenapa kira-kira? Satu kan wartawan sempat nanya soal data, dia jawab. Terus soal yang substansi katanya terlalu personal, beliau juga jawab. Bahkan seperti menjadi juru bicara paslon kan dianggapnya begitu. Suka tidak suka karena dia bilang kalau kita ingat sebaiknya debat dievaluasi terus apa gitu. Kalau kita ingat Pak Prabowo ini mungkin kali keberapa gitu ya seolah-olah jadi jubirnya Prabowo. Ingat gak dulu isu yang ada gamparan-gamparan itu loh. Katanya ada wamen digampar itu. Siap, betul. Dijawab juga sama beliau. Presiden Jokowi jawab seolah-olah jadi juru bicara. Bicaranya. Kali ini, tapi tudingan tersebut ya tidak bisa kita salahkan masyarakat juga kan? Ya, tapi memang ya Pak Presiden Jokowi ya mungkin dia juga sebenarnya di satu sisi kita menilai bahwa beliau ini mengubah gaya presidensial itu ya. Artinya kan gaya yang selama ini kita anggap presiden itu protokoler, kaku. Nah sekarang kan memang beliau itu mengubah. Jadi apa aja yang ditanya wartawan dijawab. Bisa jadi dulu debat 1 dan 2 itu nggak ada yang nanya, kan bisa aja. Tapi agak lucu kan Bang Ken. Ini kan sebelum debat ada cerita-cerita makan siang. Iya, makan malam. Makan malam, ada sarapan, terus ditanya kan sama wartawan. Iya.
itu kenapa Bapak kok rajin banget sekarang bikin acara makan bersama kan? Ya, itu kan libur. Hari libur katanya. Nah, makin ke sini memang jawaban beliau ini agak membuat masyarakat dalam tanda kutip, beliau pun juga cara menjawabnya kan seperti agak kurang percaya diri gitu ya. Itulah makanya yang di soal itu, netralitas presiden itu nanti akan terlihat dari jajaran bawahnya itu. Kalau presiden betul-betul netral, mestinya ngikut dong ASN, TNI, Polri, netral gitu kan. Tapi kalau sudah memperlihatkan masyarakat menganggap ini, oh ini ada keberpihakan, nah ini yang bawahnya juga ikut berpihak, ini yang jadi problem besar nanti. Atau seperti kata Pak Ganjar aja, udahlah Pak Presiden katakan saja saya berpihak, itu lebih clear kan? Wah, tapi kan konstitusi kita kan harus jelas Ya, bahwa, artinya bahwa nanti kalau beliaunya secara preferensial ya pilihan bisa ya kan, tapi kalau secara menyatakan dia kan sebagai institusi presiden ini kan sebagai lembaga presiden, kalau dia bilang berpihak nanti ikut semua lembaganya kan repot itu, termasuk juga jajarannya tadi ASN, TNI, Polri kan itu di bawah komando dia. Artinya ungkapan-ungkapan yang muncul seperti itu sebenarnya mau menyatakan sebenarnya Anda itu sudah tidak netral gitu kira-kira. Kalau mau dibalikan kata-katanya kan begitu. Nah justru itulah makanya ada pernyataan mengatakan kalau kita mau dipercaya masyarakat internasional, negara-negara lain, kan kita harus tunjukkan bahwa kita jujur, kita menghargai demokrasi gitu kan. Nah, itu fair gitu kan dalam pemilu. Nah, kalau nanti itu juga problem kita, makanya investasi itu kurang ke Indonesia itu karena kita bisa dianggap aduh ini susah dipercaya. Nah, kalau pemilu kita kali ini nanti tidak dipercaya, ya problem yang akan kita hadapi ke depan. Ya, negara-negara lain akan enggan datang ke Indonesia gitu kan. Saya kembali ke debat kemarin itu kan banyak banget ya feedbacknya dari masyarakat ya. Satu, jelas. Prabowo dianggap kurang perform. Ya. Jadi banyaklah meme yang muncul sekarang tuh. Dikira suhu ternyata cupu kan gitu. Itu banyak itu artinya gini. Banyak bidang istilah baru ya. Bidang beliau kan. Bicara pertahanan, keamanan, geopolitik, politik internasional dan tapi bukan berarti beliau tidak paham dan tidak tahu ya. Cuman ya, katanya ya ada waktu lah. Beberapa survei juga kan waktu di debat kata beliau. Beberapa survei kan mengonfirmasi respon yang nonton masyarakat dan segala macam. Memang banyak yang kurang puas terhadap perform beliau malam itu. Iya, Pak Jokowi juga termasuk yang nggak puas katanya ada serangan-serangan personal. Kalau serangannya terhadap kebijakan atau polisi katanya nggak masalah. Tapi saya lihat kok ini substansi kok. Substansi kan? Yang dibahas. Kalau misalnya soal tanah yang dimiliki Prabowo gitu, kan Pak Anies juga bilangnya kan bahwa ini menurut Pak Jokowi loh. Betul. Debat yang lalu kan gitu kan. Nah, akumulasinya gitu kan. Nah, lalu apa? Kan kaitannya kan prajurit kan banyak nggak punya lahan, nggak punya rumah, kaitannya kayak prajurit tadi. Pak Lurah kecuali misalnya tiba-tiba isunya beda gitu ya, ini kan kaitannya memang banyak prajurit yang belum punya rumah, belum punya tanah ya kan, masih kos-kosan. Di satu sisi Menhannya punya lahan yang luas kan gitu. Betul. Ratusan ribu hektar. Nah, tapi menarik juga tanggapan dari paslon 03. Iya. Mas siapa itu? Andi Gianto. Iya. Dia bilang justru kalau kita bicara soal serangan personal, yang menyerang secara personal itu Pak Prabowo kepada Pak Anies misalnya, ketika dia mengatakan ambisi pribadi itu kan? Ambisi pribadi, jangan membohongi rakyat, terus Anda profesor, ya macam-macam lah. Waktu itu kita semua menonton. Terutama ketika bicara mengenai legitimasi, ketika bicara etika, Anda tidak pantas berbicara mengenai etik, kan begitu? Tapi menarik nih soal ambisi pribadi ini. Saya juga lihat juga itu, bahkan banyak meme itu di medsos itu. Ini siapa yang ambisi pribadi gitu kan? Sebenarnya. Terus ditampilin tuh gambar tuh, ada kolom-kolomnya itu kan, ada 2009. Ada gambar Pak Prabowo tuh kan, 2014 ada juga gambar Prabowo gambar kan, beliaunya. 2019 ada juga gambar Prabowo, sekarang 2024 ada lagi. Ini yang diambisi pribadi siapa ini kan gitu kan. Jadi kalau kata itu orang itu di medsos seperti itu. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri, itu ya kira-kira pengalaman begitu. Bisa jadi ya. Hal-hal lain Bang Ken, artinya begini, debat kemarin ini makin kesini kan
waktu sudah semakin pendek. Semakin pendek. Kurang kita kan lebih 14 1 Februari bulan. Udah pemungutan suara ya. Sudah pemungutan suara, Masih ada dua akan debat ada lagi, 2 ya? debat lagi, satu calon wakil presiden, satu lagi calon presiden, ya kan? Presiden. Preferensi politik masyarakat juga mungkin sudah mulai terarah. Ada yang memang betul-betul sudah sangat yakin, ada yang masih ragu-ragu dan macam-macam. Itu situasi masih sangat fluktuatif. Kita masih Tetapi tunggu hasil survei ya. artinya debat ketiga ini. apa yang Bang Ken bisa lihat dalam waktu yang tidak panjang ini lagi, Iya. terutama terkait dengan 3 kontestan. Ya, debat Capres ini. debat ini kan salah satu ya. Banyak faktor lain. Selain juga kalau misalnya pun dilakukan pemilihan, suara yang benar-benar real nih dari masyarakat. Bisa jadi loh menang calon tertentu. Tapi setelah direkap itu bisa beda. Kalau prosesnya tidak jujur. Oke. Karena itu sangat penting bagaimana independensi, netralitas penyelenggara pemilu dan juga TNI, Polri, ASN, supaya apa yang disampaikan masyarakat di TPS benar-benar real, itu juga yang direkap. Dan pada saat penetapan nanti, itu yang paling penting. Soal siapa pemenangnya, saya kira kalau sudah prosesnya berjalan dengan benar, ya kan, pasti prosedurnya semua bisa benar, diterima. iya, fair gitu kan. Nah, semua bisa menerima. Ini saya menangkap ini, berarti ada keraguan-raguan ini terkait pelaksanaan pemilu besok itu tidak jujur, tidak adil, tidak netral, itu seperti apa? Ya, karena ini tadi, ini bukan saya ya, tapi ketika Presiden Jokowi sudah memberi komentar, banyak komentar-komentar yang merespon itu. Jangan sampai apa kepentingannya mengomentari debat gitu kan. Persis, betul. Apakah ini juga indikasi ada keberpihakan gitu kan. Nah, kalau seorang presiden sudah katakanlah dipersepsi seperti itu, nah ini kan menjadi problem. Nanti kalau misalnya aparatur ke bawahnya ikut-ikutan, kan kita juga sebelumnya kita bahas tuh bagaimana kepala desa juga gitu kan, dilaporkan ke Bawaslu gitu kan, karena terkait dengan keberpihakan. Gitu. Jadi saya dapat info menarik ini, sebenarnya Bang Ken. Cerita di balik Presiden mengundang makan malam Pak Prabowo, besoknya Pak Airlangga, terus berikutnya Pak Zul dan segala macam. Tapi intinya Koalisi Indonesia Maju lah para ketua umum partai. Jadi ceritanya ini kira-kira kalau dari tim Paslon 02, infonya seakan-akan pertemuan itu untuk mengatakan begini, udah sebentar lagi kita menang 1 putaran. Tetapi ada juga informasi lain yang mengatakan sebenarnya Pak Lurah ini saat ini sedang panik. Dalam arti setelah sekian banyak usaha-usaha selama ini yang sudah mereka lakukan, ya selama ini publik semua sudah tahu lah. Tetapi ada ketakutan dan was-was sebenarnya untuk menang 1 putaran ini tidak mudah seperti yang diharapkan oleh Pak Jokowi kira-kira seperti itu. Dan sampai sekarang kan survei-survei di bawah 50% kan. Ada yang 45%. Ya artinya sekarang untuk 1 putaran atau 2 putaran, apa yang dikhawatirkan sih? Betul. Kalau seorang calon presiden aja mengkhawatirkan kalau 2 putaran, berarti dia takut apa kalah gitu ya? Kalau calon kalah, presiden itu kan mau 1 putaran, mau 2 putaran, itu kan harus siap. Gitu. Harus siap, betul. Nggak ada urusan gitu. Pokoknya siap bertarung gitu kan. Dan ini juga kan untuk rakyat. Betul. Jangan dikondisikan. Jangan dipaksakan. Seolah-olah ini harus 1 putaran dengan berbagai argumentasi gitu kan. Itu bukan soal anggaran, soal apapun itu. Ya anggaran sudah pasti siap lah. 1 putaran, 2 putaran untuk pindah ibu kota aja bisa anggaran. Jadi ada ketakutan soal pemilu ini 1 putaran, 2 putaran. Nggak ada problem soal anggaran kan. Betul. Pak Lurah ini katanya takut. Begitu nanti sampai Pilpres 2 putaran, bisa jadi Paslon 02 ini kalah. Ya, soal kalah menang itu saya kira itu sah-sah saja dalam pemilu kan. Cara membacanya Bang Ken bagaimana kira-kira kalau ada ketakutan Pak Lurah seperti itu? Contoh, begitu Ganjar, Prabowo, ada peluang Paslon Anies merapat ke 03 dan komunikasi mereka kan sudah mulai intens. Kemarin dibaca. Ya itu sekarang yang umum dibicarakan. Begitu tapi, Anies sama Prabowo juga. Ini juga bisa tumbang 02. Kan mereka sekarang ini percaya diri banget bahwa besok presiden itu udah pasti Prabowo aja. Tapi kenyataannya nanti, itulah demokrasi.
prosedurnya harus jelas dan pasti, tahapannya harus pasti dan jelas, tapi hasilnya kita tidak tahu. Itulah demokrasi. Tapi kalau non demokrasi, prosedurnya nggak pasti, hasilnya pasti. Ya, ini problem. Terus makin ke sini paslon 02 ini blunder terus kan gitu. Ya, itu dia. Tambah lagi debat kemarin kan. Iya, makin ini kan. Betul. Karena semua pertanyaan terkait dengan data direspon bahwa data Anda berdua itu keliru katanya. Tapi ketika ditanya mana yang benar, sampaikan di sini. Betul. Katanya waktu terbatas. Nanti saya undang, saya jelaskan semua. Betul. Terus ada lagi alibinya mengatakan kecuali kalau Anda tidak cinta negara gitu kan. Dan tidak cinta ini karena itu adalah rahasia. Loh, rahasia ya ada yang rahasia, ada yang enggak rahasia ada juga rahasia, kan, betul. yang bisa disampaikan gitu. Nah, saya kira memang ya ini data-data yang kita dapat nih sekarang kan baru berdasarkan respon netizen ya, ada analisis sentimen ya, yang dilakukan salah satunya drone emprit tuh. Betul. Yang tertinggi sentimen Analisis positif media itu sosial. ada Anies Baswedan, itu sekitar 76%. Yang kedua ada Ganjar, 72%. Ini berdasarkan drone emprit ya, bukan berdasarkan saya. Dan Prabowo itu 40%. Artinya ada peningkatan, tapi ini kan berdasarkan analisis di media sosial. Betul, potret ya. Kalau nanti fakta di masyarakat ya kita belum tahu ya. Karena tanggapan di medsos itu beragam juga. Gitu. Nah, terkait tanggapan medsos juga ini menarik juga nih, terutama dari paslon 02. Jadi bagaimana mereka membalikkan soal fakta bahwa kemarin itu sebenarnya harus diterima suka tidak suka bahwa Pak Prabowo kurang perform. Jelas. Di dalam isu-isu yang sebenarnya harusnya menjadi bidang beliau. Dan karena orang menganggap kan sebagai menhan gitu kan, menguasain dan sebagai mantan ataupun orang perwira tinggi militer gitu kan. Tapi muncullah narasi-narasi kan di medsos kan. Iya. Ada yang nangis lah, katanya karena Prabowo diserang. Oh, dari mana-mana tuh muncul. Nangis katanya sayang banget sama Pak Prabowo, kenapa dia diserang sedemikian rupa. Terus efek-efek emosional lain seakan-akan mengatakan bahwa intinya playing victim lah, kira-kira seperti itu, bahwa kemarin yang terjadi itu adalah paslon 1 dan paslon 3 kompak untuk menyerang Pak Prabowo. Bisa gitu jadi karena situasi ini Presiden Jokowi juga kasih komentar gitu ya. Mau membalikan situasi itu ya. Iya, bisa juga. Tapi apakah ada kaitan juga? Kan katanya PDI Perjuangan katanya sebentar lagi tanggal 10. Betul, ya. Pas ditanya wartawan, Pak nanti akan hadir, katanya belum dapat undangan. Belum dapat undangan. Terus kata Jarod diundang pun pasti nggak datang. Enak juga kita. Kata Jarod kan begitu. Ini makin keras nih berarti. Iya. Berarti dugaan orang bahwa Jokowi ini sebagai apa namanya? Udah cerai sebenarnya sama PDIP, udah talak, entah talak berapa kita nggak tahu. Tapi katanya kan semua ini ada di tangan Jokowi katanya kan. Jadi kalau Ganjar pun yang menang, dia kan sebagai orang PDIP. Kalaupun nanti Anies yang menang, kan ada Muhaimin. Iya kan, ada Muhaimin. Kalau Prabowo yang menang, ada anaknya di situ. Katanya kan dia itu tokoh utamanya itu kan. Itu bisa-bisanya aja, kingmaker gitu ya. Kingmaker gitu. Bisa-bisanya orang aja untuk ngomong begitu. Tapi kalau real politik, sebenarnya ketahuan. Friksi sudah pecah. Sudah sangat clear dan jelas. Tapi kenapa PDIP tidak memberhentikan? Saya pikir ini aspek politik yang harus kita tanyakan kepada teman-teman di PDIP. Tapi kalau dari sisi strategi menurut saya sama-sama aja. Dalam posisi status quo seperti ini, tidak ada yang berani mengambil langkah sangat aktif. Kan begitu. Mungkin mereka sudah sama-sama berhitung kan. Kalau nanti serang Jokowi, kira-kira elektabilitas Ganjar terpengaruh, kira-kira gitu. Bisa. Kan sama saja dengan begini. Kenapa nggak dari awal aja menteri-menteri dari PDIP itu mundur sekalian kan begitu. Tapi memang kan kalau kita lihat dalam pertarungan ini, karakter Prabowo itu, kalau dia mengubah dengan gemoy atau dengan cara-cara apapun itu, kalau itu bukan karakter yang sebenarnya, itu sulit nanti menang. Betul. Ya, dan kan? akhirnya terbukti kan sekarang kira-kira ya. Sekarang kan cobalah. Gemoy itu udah masa lalu atau gimana? Karena beliau katanya udah kembali ke pabrikan awal kan. Soalnya ini di debat yang ketiga ini
kok nggak muncul lagi gemoynya ya? Kan nggak ada ini lagi. Betul. Ada nggak kemarin? Nggak ada lagi joget-joget. Nggak ada. Jogetin aja kan gitu ya saya. Jadi memang itulah kadang-kadang karakter yang dipoles sedemikian rupa itu kadang-kadang kemudian bisa menjadi bumerang di kemudian hari. Iya, ya. Itulah yang terjadi kemarin sebetulnya. Karena tidak ini ya, belum menjadi kebiasaan ya. Persis. Bukan karakter dasarnya gitu. Termasuk soal belusukan. Kan begitu itu blunder juga itu. Iya. Karakter dasarnya itu sebenarnya kan itu tadi ya yang agak emosional. Makanya Anies juga kan ingatkan, jangan emosional lah. Jangan emosional. Walaupun ini kan bicara negara, bicara pertahanan, bukan bicara pribadi gitu kan. Tapi menarik ya. Tapi dia, ada juga kata-kata Mas Anies gitu lagi muncul lagi itu kata-kata itu. Ya. Aduh. Tapi gini, ini kan kita coba mengamati dari luar. Kita sebagai wartawan, jurnalis, peristiwa kemarin yang dilakukan oleh Pak Anies misalnya. Iya. Sejak awal dia langsung gitu. Seakan-akan orang bilang, wah langsung nyerang nih. Karena beliau ini bahkan diulangi lagi di pertanyaan kedua. Makin kenceng lagi waktu sesi tanya jawab antar calon presiden. Apakah memang ini strategi yang sengaja dipakai, dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan keuntungan elektoral begitu dari debat kemarin? Iya, yang dalam debat ya memang harus ini kan harus to the point pertanyaan juga, ya kan? Kalau itu dianggap serangan, saya kira ya persepsi publik lah ya. Tapi sebenarnya kan ya namanya debat ya harus memastikan. Sama aja kan kalau kita wartawan. Kalau ada sesuatu yang kita investigasi atau kita mau gali sesuatu, ya kita harus lugas. Ya di awal mungkin ada sedikit ice breaking sebelum wawancara, setelah udah masuk pada tahap wawancaranya ya harus the point pertanyaannya apa yang mau ditanya gitu kan. Misalnya soal ini soal bagaimana alutsista misalnya kan, soal bagaimana pertahanan ya harus to the point, termasuk juga soal bagaimana dengan kepemilikan lahan Anda misalnya. Sementara prajurit ini banyak yang tidak punya rumah misalnya kan. Bagaimana masa Anda sebagai Menhan tapi ternyata presiden sebelumnya lebih banyak menaikkan apa namanya gaji atau kesejahteraan dari prajurit gitu. Ya langsung to the point gitu. Tapi kan tidak ada sesuatu yang misalnya Mas Anies mengkomentari pribadinya Prabowo misalnya, kenapa Anda gemoy misalnya gitu kan, gitu kan. Hal-hal yang sangat personal ya. Iya, nggak ada kan. Tapi yang itu ditanya kan itu aset ya sebagai apa? Sebagai pejabat publik tidak ada masalah, ya harus ditanya. Makanya kan ada laporan LHKPN. Kalau kita mau jadi capres kan ada LHKPN, laporan harta kekayaan. Iya kan? Termasuk pertanyaan Pak Anies soal etik menurut dan Bung itu Ken? sangat mendasar. Oke. Karena itulah pentingnya etik itu. Kan pertanyaannya Anda sudah tahu bahwa itu ada proses etik yang bermasalah, tapi Anda tetap mau memilih jadi wakilnya. Ini kan terkait dengan Gibran atau Buming Raka ya kan. Karena prosesnya itu juga sudah berdasarkan putusan MK yang menyatakan bahwa dalam proses putusan itu ada pelanggaran etik. Betul. Sudah terbukti. Dan Dan Paman Usman juga udah diberhentikan dari ketua MK. Soal dia menggugat lagi, ya tapi faktanya dia sudah diberhentikan sebagai jadi ketua pertanyaan Mahkamah itu Konstitusi. sebenarnya relevan aja disampaikan. Sebagai pemimpin kan harus punya etika, iya kan? Etika itu yang tertinggi. Kalau orang sudah tidak punya etika, itu kan budaya malu. Saya lihat juga wawancara Mas Thomas nih dengan Prof. Magnis itu, bahwa seorang presiden tidak malu lagi Sudah menyodorkan malu anaknya. lagi, Nah ini kan soal etika juga. Mementingkan keluarga, persis begitu Kan itu bahasanya. Juga kan problem besar. Nggak tahu kita harapan kita kemana ini sekarang kan gitu kan. Nah kalau misalnya sudah ada ubah-ubah gitu ya, bahasa ininya membegal konstitusi misalnya kan, Membegal dengan MK Iya. Kalau ada sudah cara-cara itu, nah ini kan karakter nanti yang bisa melakukan hal yang lebih besar lagi. Itu makanya dari perspektif negativisme itu dalam hal memilih itu ya jangan pilih yang daya rusaknya paling besar gitu loh. Betul. Nah di antara 3 paslon ini mana nih daya rusaknya yang paling besar ini?
Mencegah yang paling Ya. buruk berkuasa, kira-kira seperti itu. Jangan sampai semakin rusak nanti kan gitu Benar, kan. benar, Kalau benar. dari awal aja sudah merusak, ya berarti nanti duduk juga bisa merusak. Bisa merusak. Dan kita lihat tuh di debat itu, mendatangi moderator, meneriakkan ini gitu kan, kata-kata yang tidak sopan misalnya. Ya. Nah, ini kan salah satu ciri-ciri merusak gitu ya. Betul. Merusak debat, jalannya debat gitu kan. Merusak kesopan santunan gitu kan. Merusak berkonstitusi, itu merusak. Bagian merusak. Ya. Jadi pemilu kali ini itu banyak akhirnya perusakan. Karena itu harus dihindari orang yang berpotensi daya rusaknya lebih besar. Itu kita harus hindari. Iya, Nah, harus. nah, ya kembali lagi tadi soal waktu yang semakin pendek ini. Iya. Petanya kira-kira bagaimana menurut Bung Kennernya? Biasanya menjelang finish itu, Iya. ada saja kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa politik, atau bahkan yang memang sengaja di-create oleh calon-calon tertentu untuk ya sedapat mungkin bisa mendapat simpati publik yang lebih besar lagi. Kalau menurut survei, ini kan mulai angka yang kira-kira undecided voters itu segala macam sudah mulai mengalami penurunan karena Iya. biasanya makin mendekati pemilu, Iya, semakin yang berkurang undecided itu semakin voter, berkurang. Ya. Nah, itu apa kira-kira yang harus dilakukan oleh para paslon ini untuk bisa memanfaatkan waktu yang semakin pendek ini bisa mendapatkan keuntungan elektoral lah di dalam masa-masa kampanye yang tersisa ini. Ya, kalau perkiraanku nih 2 putaran nih ya. Tetap. Karena 2 putaran ini ya kita belum bisa memprediksi siapa yang menang ya, memprediksi. betul. Tapi saya kira ini 2 putaran. Kalau tidak ada turbulensi, ya 2 putaran gitu ya. Betul. Tapi yang orang bisa katakanlah nanti salah perkiraan, ya orang kan tidak mempertimbangkan bahwa nanti itu bisa jadi yang berhadapan itu Anies Ganjar. Anies Ganjar, Kita siapa nggak ya? tahu, Betul, kan? kita nggak pernah tahu. Iya, kita nggak pernah tahu. Seakan-akan sudah pengkondisian, udah Prabowo aja di atas gitu. Iya, survei-survei. Tapi kalau kita lihat sentimen-sentimen itu, sentimen netizen itu tertinggi, artinya 2 tertinggi Siap. itu Betul. ada sama Anies dan Ganjar. Betul. Kan survei-survei yang lain ini lain lagi ceritanya kan. Relax. Jadi Ya, saat ini saya perkirakan 2 putaran dan yang nanti bertemu di putaran kedua saya belum tahu. Tiga-tiga ini sama sangat punya mungkin peluang yang juga sama. Anies Ganjar bisa juga atau Ganjar Anies di Betul, putaran kedua betul. atau juga bisa juga ya artinya berpeluang bisa juga Anies atau Ganjar dengan Anies yang berhadapan atau bisa juga ya Ganjar dengan Anies gitu kan. Betul. Ya kan? Prabowo kita nggak tahu ya kalau misalnya nih dia pun maju ke putaran kedua, dia berhadapan dengan siapa? Dengan Anies atau dengan Ganjar? Semua sama-sama intinya sama-sama punya peluang. Karena tidak ya survei-survei itu kan bisa berubah. Persis. Karena itu kan data di capture pada saat itu. Yes. Nanti pada saat pemungutan suara Bisa ya itulah data real. bisa berubah lagi. Ya kan? Ya. Bisa berubah. Siapa yang peringkat 1, peringkat 2. Kalau sekarang ini data netizen ini saya yakin ini. Oke. Bisa jadi yang ketemu itu Anies Ganjar. Iya. Luar biasa. Di putaran Ini menarik kedua. nih. Ini temuan ini satu saya baru dengar juga. Iya. Karena Di tengah itu pengkondisian data drone opini emprit publik. itu ya, yang tertinggi sentimen positifnya Anies. Yang kedua itu kan 76%. Betul. Yang kedua itu Ganjar, Ganjar, 72%. ya. Dan kalau saya pun melihat debat itu, Ya, betul. iya kan? Kira-kira terpotret. Jauh sekali. Iya kan kualitas Prabowo yang selama ini dianggap sebagai Menhan, sebagai purnawirawan TNI, ya kan, Pati perwira tinggi, ya kan, walaupun ya Memang dihentikan, begini, ya kan. artinya Nah, potret-potret tapi jauh, yang kan? kita dapat hari-hari ini itu kita memotret satu tadi. Kalau Bang Ken mungkin memotret apa jadi media sosial, mungkin di tingkat grassroots akar rumput lagi yang tidak terpotret dan itu bisa berubah lagi. Dengan Kita syarat. tidak tahu, ya. Dengan syarat jangan bagi-bagi susu, bagi-bagi makan siang gratis. Ini kan Iya. kampanye-kampanye yang tidak elok. Dan Artinya saya pikir- merendahkan martabat pemilih. Betul. Kalau betul, dengan betul. sembako, dengan susu gratis, dengan makan siang gratis. Belum ditambah bantuan ini dari presiden begitu. Gimana itu? Nah itu makanya memang dilema kita. Kalau kita bilang hentikan bantuan presiden ke masyarakat, ya masyarakat kita butuh. Betul. Yang penting
jangan dipolitisasi. Jadi politisasi. Itu uang bukan uang presiden, uang rakyat. Uang rakyat. Iya kan? Betul, Uang betul, negara. Betul, betul. Jadi kalau itu diberikan kepada masyarakat, jangan diklaim ini karena ini presiden yang berikan dan nada-nadanya nih, arah-arahnya ini ke Prabowo Gibran, seolah-olah ini Prabowo Gibran yang ngasih. Jadi ada temuan ini ada temuan mengenai penyaluran bantuan yang masif ya sejak kurang lebih 2 bulan terakhir. Dan sudah ada temuan kan? Sudah ada. Jadi Madura polisi itu yang kan bagi. kasih uang. Satu teman-teman polisi ini yang bagi. Iya. Ada juga terus yang masyarakat yang terima disuruh bikin video gitu. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi atas bantuannya bla 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 dan segala macam. Iya. Padahal Dan kan itu uang rakyat dikerahkan sebenarnya kan? kepada polisi dan TNI yang di lapisan paling bawah. Itu terjadi. Itu yang harus terus kita awasi. Seluruh masyarakat kalau ada foto capture viralkan, kan gitu kan? Itu ada juga minyak goreng bergambar pasangan calon. Persis. Itu beredar juga itu videonya kan. Ada sembako bergambar pasangan calon. Yang begitu loh. Jadi memang kekhawatiran menurut Bung Ken yang paling besar besok itu adalah mempolitisasi bantuan sosial seakan-akan Benar dikondisikan untuk calon tertentu. Calon begitu. tertentu. Padahal itu uang rakyat, Oke. uang negara, ya kan? Dan nanti siapapun paslonnya yang terpilih, saya yakin pasti kasih bantuan kepada rakyat. Bahkan bantuan bansos plus yang lebih mantap gitu. Betul. Dan tidak dilempar begitu. Ya, Diberikan ya. secara bermartabat gitu. Iya kan? Ada yang lempar-lempar ya? Ya itu yang kita lihat tuh. Nah itu kalaupun memberi kaos, memberi baju, memberi bansos, berikanlah secara bermartabat. Betul. Karena kita ini kan pelayan rakyat. Ini dari mobil dilempar, Itu gitu-gitu ya. cara-cara yang nggak bermartabat kan. Begitu juga kasih uang supaya dipilih. Nah itu kan merendahkan martabat pemilih. Nah itu yang nggak boleh. Nah, sekarang kalau diperlakukan secara bermartabat, saya yakin nanti pemilih yang fair, ya. Untuk bisa memastikan masyarakat kita seperti harapan Bung Ken tadi. Ya. Jadilah pemilih yang cerdas, Ya. pemilih yang rasional untuk bisa melihat rekam jejak dari Dari tiga pasangan calon. Tiga pasangan calon. Jangan hanya gara-gara Sembako. atau Atau serangan fajar. Kan begitu. Iya. Nah, seberapa optimis Bang Ken untuk meyakinkan Kita bahwa masyarakat optimis, kita bisa? karena kita kan mau demokrasi lebih maju dan kita mau menuju negara maju. Kalau demokrasi kita tidak dipercaya, pemilu kita tidak dipercaya oleh negara lain, udah pasti kita tidak bakal bisa menjadi negara maju. Tapi kalau pemilu kita fair, berkeadilan, yang terpilih betul-betul berdasarkan suara rakyat, bukan karena manipulasi, publik internasional percaya, ya investor akan datang. Dan kita pun bergaul di, katakanlah misalnya di kancah internasional, ya akan dihargai. Betul. Ya kita akan terangkat seperti dulu, misalnya kita bisa menggagas misalnya apa, Ganevo dan segala macamnya, ASEAN ya kan, dan ya baru-baru ini juga kita apa namanya Dewan HAM di PBB ya, ya itu prestasi-prestasi itu akan semakin cemerlang kalau demokrasi kita berjalan dengan baik, pemilu berjalan dengan fair, dan orang yang terpilih dapat diterima secara baik. Dan secara perlu juga legitimate. mungkin kita ingin memastikan masyarakat untuk betul-betul membedah secara rasional, akal sehat program yang ditawarkan oleh masing-masing calon presiden. Contoh, ini kan sudah mulai muncul kemarin. Rupanya soal program makan siang gratis itu ada embel-embel mengimpor 1,5 juta sapi misalnya. Nah, ini kan, juga jadi problem. Ini kan benar kan? keuntungannya kan nanti siapa nih? Corporate kan jadinya. Sama kayak food estate itu. Yang untung siapa? Corporate kan. Nah, kita harus berdayakan masyarakat. Yang untung itu harus masyarakat. Makanya itu saya percaya itu kontrak farming itu mungkin bisa jadi solusi. Jadi solusi. Dan itu model-model di negara maju. Bagaimana orang petani itu diberdayakan dengan cara Anda bikin perencanaan, nanti difasilitasi oleh negara, produksi Anda akan dihandle, nanti berapa harga dan segala macam terjamin sehingga petani bisa sejahtera. Siap. Bukan udah kasih izin nih dari kementerian apa supaya ini bisa dijadikan lahan untuk estate gitu kan. Itu baru satu aspek loh, soal program makan siang gratis. Yang kita kemarin pikir bagaimana ceritanya, tapi rupanya dilakukan juga dengan model mengimpor sapi. Iya. Justru itu, ini kan juga nggak terlepas dari farming kan, bagaimana mengembangkan
peternakan dan segala macam di dalam negeri. Betul, betul. Dan kemarin juga yang dibahas tentang alutsista itu juga kan, loh kita punya di sini yang bisa memproduksi misalnya Betul. untuk alutsista. Benar. Begitu juga tadi misalnya kalau kita bisa bikin peternakan, lahan luas di kampung Mas Thomas kan banyak lahan kan, Betul. yang Lahan bisa, kosong yang tidur penting banyak. bisa dikasih bibitnya nggak, bisa Betul, dikasih betul. difasilitasi nggak, Betul. skill petaninya gitu kan, supaya dia manajemen pertaniannya perlu, Betul. supaya dia bisa menata dan Jadi mengelola gitu. masyarakat kita perlu arahkan juga untuk tetap mengkritisi program-program yang kira-kira memang masuk akal, ya kita harus akui dan apresiasi. Iya, walaupun Tapi kadang- dalam politik itu kan janji politik Betul. banyak yang nggak masuk akal gitu. Betul. Kan. Nah, tetapi Dan kalau seperti nggak kata bisa Bung Ken diwujudkan, tadi, janji lagi gitu. bahwa politik itu banyak janji ya. Janji. Dan kalau nggak bisa diwujudkan, janji lagi. Jadi politisi juga tukang janji. Kita tunggu aja. Tapi gini, artinya tadi saya menarik ya yang Bung Ken bilang, ini kan menjelang mendekati hari-hari pemilihan, satu soal membedah, betul, dan memastikan dengan sangat jelas, cermat, rekam jejak, karakter siapa sebenarnya masing-masing pasangan calon ini, tidak terpengaruh oleh bansos, bahkan kalau saya bilang tadi tambahan tadi, tidak terpengaruh oleh gimmick, yang kemudian kita tahu semua sebetulnya gimmick ataupun pencitraan itu sebenarnya bisa luntur juga di tengah jalan, karena akhirnya memang toh kita harus tetap menunjukkan karakter asli kita sebagai seorang pemimpin yang kemudian muncul. Ya, memang kalau orang-orang yang cerdas itu ya, dia bisa rasional itu memilih ya. Siap. Tapi memang rasio itu juga kan tetap ya, walaupun sudah tahu hasrat lebih tinggi tuh, dorongan itu lebih kuat tuh untuk menentukan itu kan. Sama aja kalau kita udah tahu, contoh lah misalnya orang sudah tahu merokok itu bahaya, tapi hasratnya lebih tinggi untuk merokok, itu tetap aja merokok gitu kan. Nah ini juga problem dalam hal memilih. Dia udah tahu kalau dikasih sembako, dikasih uang itu merendahkan martabat dia gitu ya. Kita harus sampaikan lagi. Iya, tapi hasrat dia pengen mendapatkan itu dan memilih itu, itu jadi problem. Karena itu harus ada cara-cara yang efektif untuk menyampaikan kepada masyarakat, tidak hanya sekadar memberikan mereka pemahaman dan rasio, tapi dorongan yang kuat dari hasrat yang dalam gitu kan. Kita harus pengaruhi juga emosinya. Urusan 5 tahun selesai, urusan 5 tahun selesai dengan 5 kilogram beras. 5 kilogram beras. Bayangkan kalau dia dibagi 5, 1 kilo 1 tahun. 1 kilo 1 tahun. 1 kilogram ya kan. Sayang ya. Kalau dia 15.000 setahun. Berarti 1 bulan cuma Rp1.000. Betul. Gitu kan. Betul. Lalu nanti ditinggal begitu saja. Ditinggal begitu. Nah tapi rasio-rasio yang seperti itu, walaupun sangat masuk akal, kadang-kadang pemilih kita ini dia lebih mendengarkan dorongan hatinya itu. Betul. Dia senangnya apa gitu kan. Urusan perut lapar. Urusan perut lapar. Nah karena itu harus ada cara yang pas ya. Cara pas, selain juga secara rasional, membedah visi misi dan segala macam. Betul. Juga pendekatan yang secara empati lah. Yang menarik, posisi pemilih muda. Ya. Artinya mereka ini kan sangat dinamis. Hari ini dia bisa bicara A, besok mungkin B, lusa C, dan segala macam. Ya. Bagaimana kira-kira yang harus dilakukan oleh tiga pasangan calon untuk memastikan, terutama untuk menggait pemilih muda yang memang jumlahnya banyak kali ini? Iya, saya kira memang mereka ini kan berapa persen, Pak? 56%. 56. 56%, cukup banyak, dan ini mayoritas dong mereka kan mengalahkan pemilih yang lain gitu ya. Betul. Nah, mereka yang pada umumnya cerdas ya, artinya pemilih muda ini berpendidikan ya, berpendidikan. Nah, kalau mereka SMA ke atas itu ya mereka sudah mampu menangkap. Betul. Ya, dan harus disampaikan cara-cara kampanye yang dilakukan, katakanlah Anies dengan desak Anies gitu ya. Betul. Berdebat itu kalau Gus Imin itu dengan apa namanya selepet Imin gitu ya. Selepet Imin. Nah, ya. Itu kan terbuka dan siap untuk ditanya apa aja oleh para kalangan muda ya. Ya, Ganjar juga melakukan pendekatan-pendekatan yang sama ya, siap berdebat ya, satset itu kan. Nah, kalau cara-cara ini diperbanyak, saya kira anak-anak muda mereka akan apa namanya bergeser dari stigma tidak suka politik, akan ikut karena politiklah yang menentukan ya
soal harga. Betul. Politik lah yang menentukan nasib negara ini Betul. mau maju atau mau mundur gitu kan. Termasuk- Tapi kalau misalnya dia sudah pilih dari awal merusak dan pemimpinnya merusak, ya mundur dong kita nanti. Betul. Termasuk itu harus interaksi live TikTok gitu. Iya, Itu inisiatif-inisiatif live yang TikTok baik. bisa. Saya kira memang ini cara-cara menjangkau para pemilih muda nanti ya, para milenial, ya Gen Z ini ya, generasi Z ini, dengan cara-cara teknologi sekarang. Itu juga penting. Selain juga dengan berdebat langsung, karena Betul, mereka betul. cara-cara mereka kan tidak seperti cara kita dulu. Betul. Mereka ingin dengar langsung dari pemimpinnya, calon Benar, pemimpinnya. benar. Dan itu yang harus Tanpa dilakukan. Dan barrier. itu tidak dilakukan oleh Betul. 02 Prabowo Tanpa Gibran. barrier, tanpa batasan, tanpa rintangan. Jadi Ada. mereka ingin berdialog langsung. Itu tadi betul, kayak betul. yang Mas Thomas bilang, pas belusukan malah rame itu, Jadi- viral gitu kan. Nah, kita nggak melihat debatnya di mana gitu ya. Nah, itu Kesimpulan- Gibran juga misalnya ya. Sementara kalau kita bilang, justru malah makin mendekati ini, Prabowo makin terpojok, makin kurang percaya diri. Apakah nuansanya seperti itu yang Bung Ken tangkap saat ini? Ya, memang kalau saya lihat karena terlalu percaya diri dengan apa namanya calon wakilnya, calon cawapresnya dari anaknya atau putranya Presiden Jokowi, seolah udah selesai semua gitu. Dengan dukungan politik ini udah selesai semua gitu kan. Makanya Gibran juga di kantor wali kota, ini juga di kantor Menhan. Siap. Mereka seakan-akan ya udahlah. ya harusnya kan mundur aja biar all out betul, gitu kan betul, untuk betul. bisa kampanye gitu kan. Nah ini kan pas hari libur ya cuma berapa hari, tinggal berapa hari lagi. Seolah-olah udah percaya diri, udah ada dukungan yang begitu kuat, nggak perlu lagi kampanye gitu kan. Nggak perlu lagi ada debat-debat dengan masyarakat. Menarik, Maksudnya menyampaikan visi misi dan siap dibedah gitu kan. Nah itu loh yang kita lihat. Itu makanya ya perkiraan saya dengan juga komentar-komentar netizen ini, di putaran kedua bisa jadi Anies yang bertemu dengan Ganjar. Karena mereka paling siap dan mereka siap melayani pertanyaan publik, siap membedah visi misi mereka untuk benar-benar membawa Indonesia ini lebih maju. Baik. Siap Bung Ken, terima kasih banyak. Luar biasa ini evaluasi ini kalau produser berita pemilu ya kira-kira beginilah bicara. Cukup luas jangkauannya, perspektifnya juga sangat kaya. Ini karena kita juga bicara di awal tahun, jadi kita sapa juga boleh teman-teman Indonesia agar tahun awal 2024 ini, ya kita memulai sesuatu yang baru dengan harapan dan optimisme yang besar. Kita menaruh perhatian. Harapan baru ya. Pak ya gitu. Ya, dan kita mau yang lebih hebat dari Jokowi ya. Gitu, betul. Jangan terlalu, apa istilahnya itu, kalau kata banyak orang kemarin sebenarnya ya. Seakan-akan pemilu besok ini diatur oleh seorang yang namanya Presiden Joko Widodo. Nah ini juga mungkin kita keluar sedikit dari anggapan dan bayang-bayang ini. Kita pengen cari yang lebih baik, lebih hebat dari Presiden Joko Widodo. Kira-kira gitu nggak? Iya, seperti itu. Dan supaya pemilu kita dipercaya publik dan dipercaya oleh negara-negara ya internasional lah, masyarakat internasional. Supaya ya itu tadi bisa kita lebih maju lagi. menuju kemajuan. Siap. Terima kasih banyak Bung Ken. Terima kasih. Siap.